siap. Baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk jam 2 dengan arahan dari guru besar kita untuk on time, acara ini, webinar ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Palinglah enak duduk berduaan, duduk berdua di atas batu. Salam sehat, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang ini, di ruang MSTC, untuk belajar dan berdiskusi bersama. Salawat dan salam lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama kami hormati Pak Puji selaku Direktur Utama Puji Santosa Training Consulting. Yang kedua yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar. Yang ketiga Pak Muklis selaku admin MSTC dan guru besar Cak Mustafa. Dan juga yang paling utama adalah narasumber kita hari ini, Ibu Didi Muharini. Untuk selanjutnya kami akan membacakan ketentuan pelaksanaan webinar pada hari ini, yaitu yang pertama peserta dilarang. Yang pertama peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian narasumber menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya langsung melalui raise hand atau mengklik di kolom chat yang telah tersedia. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post-test yang telah disediakan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar ini. Ke Jakarta bertemu Syahrini. Jalan berdua, naik komedi putar. Narasumber hari ini Ibu Didi Muharini. Orangnya cantik, masih muda dan pintar. Beliau akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu dokumen swakelola tipe 2. Seperti biasa, waktunya jam 2 sampai dengan selesai. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk acara pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat closing statement dan penutup. Dan sebagai pembukaan ini, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber. Kepada Ibu narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang berbahagia ini ya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama duduk bersama ya, berdiskusi bersama, sharing pengalaman gitu ya. Dalam ruang Zoom meeting Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Muji Santosa, Pak Muklis, ya juga yang ada Cak Mus juga dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini, dan terutama kepada moderator yang sudah memandu acara pada hari ini. Terima kasih. Saya diberi kesempatan lagi oleh Pak Muji, diberi amanah ya untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu pada kesempatan hari ini terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola tipe 2. Jadi kalau di sini saya nanti akan lebih banyak kepada dokumen-dokumen apa yang harus kita lengkapi dalam proses pengadaan dengan swakelola tipe 2. Terima kasih, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh moderator ya. Jadi saya katanya tak kenal maka tak sayang kan, seperti itu. Saya tidak bisa pantun Pak Nasir, tapi saya tidak kasih pantun ini jadinya. Perkenalan sedikit saja, saya sebenarnya namanya Diah Muharini, tapi karena sudah nama terkenalnya itu Didi gitu ya, jadi lebih sering dipanggil Bu Didi gitu. Kebetulan saya diamanahkan sekarang sebagai Kepala UKPBJ di salah satu kabupaten kecil di Jawa Timur, di Kabupaten Magetan, kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, gitu ya. Dia di lereng gunung, gitu. Jadi kalau misalnya di peta mungkin kecil banget gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum familiar mendengar Kabupaten Magetan itu mana gitu kan, kabupaten mana. Mungkin kalau yang lebih terkenal Magelang gitu, yang itu yang sering kali salah gitu ya antara Magetan sama Magelang, padahal berbeda. Kalau di Magetan itu di Jawa Timur, kalau di Magelang itu ada di Jawa Tengah tuh. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Pak Nasir ya? Muncul Pak Nasir? Jelas Bu, jelas. Oke, terima kasih. Suara saya juga jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan materi. Ya, saya izin menyampaikan materi terkait dokumen swakelola tipe 2. Sebenarnya materi ini mungkin sudah sering kali disampaikan mungkin malah sudah pernah disampaikan juga ya, mungkin kayaknya Pak Muklis saya pernah ikut juga, itu pernah menyampaikan terkait swakelola tipe 2. Tapi di sini saya mungkin lebih memfokuskan ke dokumen-dokumennya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di ruang meeting hari ini, Zoom meeting hari ini, sudah pernah melaksanakan atau mungkin akan melaksanakan gitu ya. Namun seringkali gitu ya, kenapa saya coba mengambil, nanti saya memberikan contoh format-format dokumennya, karena ketika kami dari UKPBJ itu yang melakukan monet ke OPD yang ada di Kabupaten Magetan, misalnya gitu ya, ketika yang melaksanakan swakelola tipe 2, itu kadangkala itu masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi. Gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang belum ada SK penetapannya, atau belum ada surat permintaannya gitu ya, surat kesediaannya. Seperti gitu loh. Jadi hal-hal yang harusnya dokumen itu dilengkapi dalam rangka proses swakelola tipe 2 ini, tapi belum secara lengkap dilengkapi oleh OPD. Nah, ini di kesempatan ini saya coba sharing lah kepada Bapak Ibu ya. Ini yang kami susun gitu ya. Kalau kami di Kabupaten Magetan itu untuk format-format surat itu kami susun dalam bentuk juknis gitu ya. Jadi kalau Manlak, kalau pedoman pelaksanaan itu gabungan. Jadi dalam pedoman pelaksanaan yang ada di kabupaten itu berisi tentang perencanaan, berisi keuangan gitu ya, tata cara keuangan, terus SPJ-an, termasuk di dalamnya ada bab terkait dengan pengadaan barang jasa, tetapi tidak dengan format-formatnya, jadi cuma tata caranya saja gitu. Nah, kemudian dari pedoman pelaksanaan itu kemudian diturunkan dalam
juknis. Nah, juknis ini nanti di tempat kami itu per bagian. Jadi gitu, ada juknis kait dengan swaklola tipe 1, ada juknis tipe swaklola tipe 2 sampai tipe 4 gitu ya. Kemudian ada juknis juga perencanaan gitu ya. Jadi dibuat memang sendiri-sendiri gitu juknisnya gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu karena kalau misalnya itu dimasukkan dalam pedoman pelaksanaan, insya Allah nanti tebalnya bisa satu berapa rim gitu ya. Jadi nanti, dan saya yakin kalau udah tebel-tebel kayak gitu teman-teman yang di OPD juga udah males kan mau bacanya gitu. Jadi sengaja kita buat dalam bentuk juknis-juknis yang lebih kecil-kecil, jadi sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu yang di OPD mau butuh swaklola tipe 1, oh ada gitu. Swaklola tipe 2 juga ada gitu. Jadi tidak dalam bentuk yang lebih tebal seperti itu. Oke. Saya lanjut. Perkenalannya enggak usah ya, sudah nanti sudah dikenalkan Pak Nasir tadi. Dasar hukum dari pelaksanaan, karena tidak langsung ke dokumen ya, kita perlu refreshing juga gitu biar kita tidak keliru nanti membedakan, karena swaklolanya kan ada beberapa tipe gitu. Nanti sedikit refreshing terkait bagaimana swaklola tipe 2, siapa yang melaksanakan, alur prosesnya seperti apa, perlu saya sampaikan sedikit sebelum kita sampai ke dokumennya. Karena nanti dokumennya ini sangat erat kaitannya dengan alur proses swaklola tipe 2 gitu ya. Jadi di tahap perencanaan dan seterusnya gitu. Karena di masing-masing tahap itu ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oke, yang pertama terkait dengan dasar hukum dari pelaksanaan swaklola, sudah tentu saja yaitu pertama Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Kemudian dari Perpres 12 ini kemudian diturunkan dalam Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swaklola yang menggantikan Perlem sebelumnya yaitu Perlem 8 tahun 2018 ya, itu sama tentang pedoman swaklola. Di dalam ada beberapa hal yang cukup berubah cukup banyak gitu ya dari Perlem 8 ke Perlem 3. Itu di antara lain terkait dengan waktu penetapan tim pelaksana itu. Kalau misalnya dulu di Perlem 8 itu penetapan tim dilaksanakan di proses perencanaan, di tahap perencanaan. Tetapi di Perlem 3 ini itu maksudnya di persiapan ya. Kemudian termasuk juga nota kesepahaman itu dulu ada di tipe 2, tipe 3 dan tipe 4, tetapi sekarang hanya ada di tipe 2 gitu ya. Nota kesepahaman itu ada di tipe 2. Termasuk juga kalau di Perlem 3 itu prosesnya itu dari persiapan dan serah terima. Sementara perencanaannya diatur dalam Perlem 11 gitu ya. Kalau yang di Perlem 8 dulu masih ikut perencanaan masuk juga di dalam Perlem 8 itu. Jadi ada beberapa hal yang memang berubah, tetapi untuk yang lainnya masih kurang lebih sama lah gitu, kurang lebih sama. Kemudian di pasal 8 di Perlem di Perka LKPP 3 2021 ini dalam penyelenggaraan swaklola itu dibutuhkan dokumen swaklola ya, itu di pasal 8 disampaikan. Kemudian ketentuan mengenai model dokumen swaklola ditetapkan melalui keputusan deputi. Nah, itu makanya kemudian yang ketiga ini ya, keputusan deputi 1 yaitu deputi bidang pengembangan, strategi dan kebijakan. Itu nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swaklola. Jadi sebenarnya untuk format, bentuk-bentuk dokumen yang harus kita cukupi ketika kita melaksanakan swaklola tipe 2 itu sudah ada di keputusan deputi 1 ini sebenarnya ya, tapi kadang-kala ya memang kalau memang belum belum disiapkan gitu, kadang-kadang mau baca itu ya gitulah, karena seperti tadi kayak Pak Nasir bilang, karena beban pekerjaan yang sangat banyak atau pas waktu sibuk-sibuknya gitu, jadi kadang-kadang udah males juga sih mau buka gitu ya. Dan syukurnya kita sekarang difasilitasi oleh Pak Muji ya, bisa berbagi. Nah ini mungkin teman-teman malah lebih mempermudah gitu ya, jadi tidak perlu harus membuka-buka model dokumen yang ada di lampiran keputusan deputi 1 ini. Jadi seperti itu. Jadi dalam keputusan deputi ini tadi ada
lampiran 1 sampai lampiran 6 gitu ya. Kalau sementara ini yang perencanaan yang di swaklola, perencanaan swaklola kita masih berdasarkan pada Perlum 11 ya. Jadi di Perlum itu secara umum tentang perencanaan, baik itu perencanaan melalui swaklola ataupun perencanaan yang melalui penyedia, pengadaan dengan penyedia. Kita refresh sebentar terkait dengan swaklola. Di swaklola mungkin kita sudah tahu semua ya, sudah sering mungkin juga melaksanakan bahwa pengertian dari swaklola itu adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, kementerian, lembaga, perangkat daerah, KLPD lain atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Ya, jadi ada empat tipe dari swaklola. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, yang sekarang kita fokuskan pada tipe swaklola tipe 2, yaitu swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD lain pelaksana swaklola. Pelaksana lain swaklola ini siapa gitu kan? Itu ada KLPD lain, ada PTN, perguruan tinggi negeri, terus ada BLU atau BLUD KLPD lain, atau UKPBJ ya sebagai agen pengadaan. Itu yang KLPD lain ya, bukan UKPBJ-nya kita sendiri gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pelaksana dari swaklola tipe 2. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya dari swaklola tipe 2 ini ya, yang pertama tuh kita untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di KLPD kita sendiri, kemudian kita meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan teknis ya yang ada di KLPD kita atau di OPD kita, kemudian juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi, itu tujuannya. Terus apa sih contoh-contoh pengadaan yang dilakukan melalui swaklola tipe 2 ini? Antara lain misalnya saya rasa Bapak Ibu pasti juga sudah sering melaksanakan misalnya ada jasa penelitian dengan universitas gitu ya. Kemudian ada kursus yang kita melaksanakan kursus atau bintek atau seminar lokakarya gitu kan yang bekerja sama, atau mungkin kalau yang di daerah pelaksanaan penerimaan CPNS gitu ya, kemudian dengan PPSDM, misalnya kerjasama dengan PPSDM. Nah itu ya contoh tipe swaklola tipe 2, atau ada survei gitu ya, survei oleh universitas. Kalau yang paling sering di Kabupaten Magetan ya, kalau ini pengalaman itu adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan universitas negeri. Itu paling banyak dari pembuatan naskah akademik, pembuatan jasa penelitian gitu ya, atau pembuatan master plan dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Jadi hampir rata-rata kerjasama yang dilakukan melalui swaklola tipe 2 itu yang di Magetan itu dengan universitas negeri seperti itu. Oke, selanjutnya tahapan yang harus, monggo Pak Nasir, kayaknya ngopi itu kayaknya, monggo. Tahapan yang harus kita lalui gitu ya dalam swaklola, khususnya swaklola tipe 2 ini, dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya di pelaksanaannya saja. Kenapa kita perlu tahu tahapan-tahapannya? Karena di setiap tahapan-tahapan inilah nanti yang ada dokumen-dokumen yang harus kita susun, ya. Jadi contohnya di tahap perencanaan, kemudian di tahap persiapan, di tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, serta serah terima hasil pekerjaan, itu setiap tahap itu ada dokumen yang harus kita penuhi gitu ya, harus kita cukupi gitu ya. Nah, terus apa yang harus di tahap itu apa saja gitu ya. Nanti ada slide selanjutnya. Nah, saya sedikit menjelaskan terkait dengan perencanaan. Perencanaan dimulai dari perencanaan ya, dimulai dari perencanaan, bahwa pengadaan itu harus dimulai dari perencanaan yang baik. Ya, jadi kita harus bisa memilih alternatif pengadaan yang baik dengan strategi pengadaan yang baik, karena pengadaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik, yang matang seperti itu ya. Jadi seperti itu, di tahap perencanaan ini sangat penting.
Di sini kita mengidentifikasi pengadaan barang jasa yang kita butuhkan, gitu ya. Kemudian menetapkan jenisnya, kemudian cara pengadaannya, pemaketan dan konsolidasi, termasuk waktu dan anggaran serta biaya, gitu ya. Jadi di sini PAKPA ya yang menyusunnya PPK yang menetapkan nanti PAKPA. Ini kita berpedoman pada Perlem 11 tadi, perencanaan. Jadi kita mengidentifikasi misalnya apa yang kita butuhkan gitu ya. Apa yang kita butuhkan, kemudian itu masuk dalam jenis pengadaan apa, barangkah, jasa atau konsultasi atau jasa konstruksi gitu kan, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dilaksanakan dengan penyedia atau dengan swakelola. Nah, dari awal inilah, dari tahap perencanaan inilah kita sudah memulai bahwa kita akan melaksanakan pengadaan itu dengan swakelola atau dengan penyedia. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak tiba-tiba gitu, tidak tiba-tiba kita mau melaksanakan swakelola. Jadi dari awal itu kita sudah tahu, kita mau melaksanakan dengan swakelola. Karena ini nanti kaitannya dengan termasuk dengan penayangan sirupnya gitu ya, dan penyusunan RUP-nya gitu. Itu terus sampai dengan pemaketan, konsolidasi, waktunya serta biayanya. Ya, kemudian selanjutnya di tahap persiapan swakelolanya itu adalah di penetapan penyelenggaranya gitu. Nanti tahapannya seperti apa? Nanti lebih rinci di slide selanjutnya. Rencana kegiatannya kita susun, kemudian jadwalnya, kemudian kita lakukan review sampai finalisasi dan tanda tangan kontrak swakelola. Ini ada di tahap persiapan. Sementara di tahap pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai KAK yang ditetapkan. Kemudian ada pengajuan gitu ya, pengajuan kebutuhan sampai dengan penyusunan laporan dan pembayaran ya. Kemudian di tahap pengawasan, ini pengawasan dan pengendalian, terus laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan termasuk laporan realisasi pekerjaannya sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan swakelola ya. Jadi di sini pihak-pihak yang terlibat dalam swakelola tipe 2 ini antara lain ada PAKPA, ada PPK ya di tahap persiapan ini, kemudian ada Pokja atau PP. Ini apabila dalam pelaksanaan swakelola ada pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, ini berarti nanti ada peran dari Pokja atau pejabat pengadaan ya. Kalau memang ada beberapa pengadaan yang tidak bisa dicukupi, jadi harus lewat penyedia gitu ya. Kemudian ada pihak lain yaitu penyelenggara swakelolanya tersebut dan penyedia kalau memang ada. Kemudian dari tahapan tadi ada 5 tahapan tadi ya, ada 5 tahapan tadi. Yang pertama ini tahap perencanaan. Apa yang harus ada di tahap perencanaan? Dokumen apa yang harus ada? Ini antara lain ya, ada form identifikasi kebutuhan. Ini kalau kita lihat dari Perlem 11 ya, itu ada form identifikasi kebutuhan, ada KAK atau spesifikasi teknis gitu ya, ada RAB, ada dokumen perencanaannya, dan termasuk berita acara kaji ulang atau review perencanaan yang dilakukan oleh PAKPA dengan mungkin dihadiri oleh PPK atau tim teknis gitu ya. Ini ada di sini. Kemudian di tahap persiapan ini agak banyak gitu ya sebenarnya, kalau dilihat banyak sekali yang harus dicukupi gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita sudah melaksanakan ini sudah jadi tahapan seperti pengadaan lewat penyedia sih gitu ya. Jadi di sini di tahap persiapan swakelola dokumen yang perlu kita siapkan itu antara lain ada surat permintaan kesediaan ya. Jadi PA/KPA itu membuat surat kepada, ini kita ambil contoh misalnya kita mau bikin master plan lah ya, atau naskah akademik ke universitas misalnya gitu ya. Nah itu berarti kita ngajukan surat ke universitas tersebut, surat permintaan kesediaan. Kemudian ada surat kesediaan calon pelaksana, jadi ada surat balasan gitu ya, ada surat balasan dari universitas. Kemudian ada kertas kerja pemeriksaan data personil dan peralatan yang disampaikan oleh calon pelaksana swakelola. Kemudian ada laporan usulan pelaksana swakelola, ada SK tim ya, kemudian ada kesepakatan kerjasama, kemudian ada dokumen persiapan,
ada undangan penjelasan pekerjaan, ada berita acara, rapat gitu ya, rapat penjelasan, kemudian ada proposal, bentuk proposal, kemudian ada dokumen RAB, usulan pelaksanaan swakelola, ada berita acara hasil review, ada berita acara negosiasi, ada berita acara persiapan penandatanganan kontrak, ada kontraknya itu sendiri, kemudian ada SPNK. Ya, jadi beberapa dokumen yang harus kita cukupi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan swakelola ini ya sudah lengkaplah dokumennya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya belum, ini nanti mungkin ke depannya bisa dilengkapi tata caranya serta dokumen-dokumen yang harus dicukupi dalam proses pengadaan dengan swakelola tipe 2 ini. Kemudian di tahap pelaksanaan itu ada beberapa dokumen, antara lain dokumen pengajuan kebutuhan, kemudian juga ada laporan pelaksanaan pekerjaan. Ya, ada beberapa yang dokumen yang ini pengajuan kebutuhan ini biasanya dari pelaksananya ya, itu kepada PPK. Di tahap pengawasan swakelola itu ada. Kalau ini tahap pengawasan ini sebenarnya meliputi semua ya, bukan hanya pada saat pelaksanaan, tapi dari awal, dari proses perencanaan itu sudah melakukan pengawasan administrasinya, teknis, keuangan gitu ya. Jadi dari proses persiapannya sampai penyerahan hasil. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu itu sudah tim pengawasnya itu sudah bekerja dengan baik, artinya semua dokumen-dokumen dari tahap persiapan sampai serah terima sebenarnya harusnya sudah ada gitu, karena tim pengawas itu kan punya checklist tuh ya, punya kertas kerja, oh ini ada misalnya, surat ini ada, surat ini ada, surat ini kan, berarti harusnya semua dokumen yang harus dicukupi dalam swakelola tipe 2 itu sudah lengkap sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak kerja secara maksimal dengan kertas kerja, mungkin ya dilihat cuma dari prosesnya aja ya, dari proses atau sudah barang jasanya sudah diterima oleh PPK sudah selesai gitu. Jadi dokumen-dokumen dari awal itu tidak dilengkapi seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya benar-benar tim pengawas itu bekerja dengan baik, insya Allah semuanya sudah ada gitu kan. Kemudian rekomendasi tim pengawas ini apabila ada gitu ya, artinya mungkin dalam proses pelaksanaannya waktu pekerjaan itu ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus, itu ada rekomendasi dari tim pengawas kepada PPK. Ini kalau ada, tapi kalau misalnya nggak ada berarti ya tidak perlu. Selanjutnya di tahap serah terima, ya di yang tahap terakhir itu ada laporan pelaksanaan pekerjaan. Ada berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara hasil pemeriksaan. Jadi ini beberapa dokumen yang perlu dicukupi. Oke, nah ini secara singkat yang lebih gampang dipahami gitu ya, prosesnya kayaknya kan ribet banget gitu ya. Nah ini dibuat dalam bentuk bagan yang mempermudah kita melihat tahapan-tahapan dari swakelola. Jadi dimulai dari permintaan kesediaan ya tadi ya. Nah, suratnya ada surat permintaan dari PA KPA kepada calon pelaksana swakelola, permintaan kesediaan, kemudian penyampaian kesediaan. Mohon maaf sebentar ya Pak, ini ada, mohon maaf sebentar. Masih ngisi materi Mas, sebentar masih ngisi materi. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi ada permintaan sampai mana tadi ya? Oh ya, dari surat permintaan PA-KPA tadi, kemudian apabila calon pelaksana itu merasa mampu dan bersedia, kemudian menyampaikan kesediaan, gitu ya, yang dilampiri dengan data personil dan peralatan. Kemudian baru penandatanganan nota kesepahaman, ya. Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh PA, KPA. Ya, kalau dulu tuh ada juga ada beberapa, kalau dulu ya kalau dimajukan itu sampai ke bupati dulu yang tanda tangan nota kesepahaman misalnya antara dengan universitas gitu ya, itu antara bupati dengan rektornya dari pimpinan universitas. Tapi sebenarnya secara aturannya sekarang itu
nota kesepahaman atau nota kerjasama itu cukup oleh PA dan KPA. Jadi monggo di kebijakan dari daerah ya, tapi sebenarnya dari PA KPA itu saja sudah cukup gitu, karena memang aturannya juga seperti itu. Atau pejabat yang didelegasikan ya, kan yang setara dengan PA KPA atau satu tingkat di bawahnya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan personil ya gitu ya tadi, terus kemudian disusun tim persiapan gitu ya, kemudian mengundang untuk penjelasan pekerjaan, terus dari tim kan disusun tim juga itu ya, jadi nanti ada tim pelaksana, ada tim persiapan dan pengawasan. Nah, tim persiapan dan pengawasan ini nanti melalui ditetapkan oleh PA-KPA. Kalau tim pelaksananya itu oleh pimpinan pelaksana swaklola tipe 2-nya gitu ya. Nah, itu nanti mereka menyusun dokumen persiapan, kemudian ada proposal dan RAB lagi yang disusun oleh tim pelaksana, kemudian dilakukan review oleh PPK, oleh tim persiapan gitu ya. Review terhadap proposalnya, terhadap RAB-nya, kemudian dilakukanlah negosiasi ya, kemudian setelah negosiasi dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak, barulah dilakukan penandatanganan kontrak gitu ya, kemudian sampai dengan SPMK, kemudian baru di tahap pelaksanaan kontrak ya. Di pelaksanaan kontrak ini sesuai jadwal, sesuai dengan KAK gitu ya. Kemudian sampai terakhir dengan setelah selesai baru dilakukan serah terima dari tim pelaksana ke PPK dan serah terima dari PPK ke PA KPA. Ya, terus ada gambar di bawahnya ini pengawasan terhadap administrasi, teknis dan keuangan oleh tim pengawas. Oke. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh kita semua terkait dengan swaklola tipe 2 ya, ini antara lain dari pembentukan tim ya, pembentukan tim penyelenggara swaklola gitu. Kalau yang dari untuk unsur OPD penanggung jawab anggarannya, dia ada SK PA-KPA atas usul PPK, itu yang ada 2, tim persiapan dan tim pengawas. Kalau tim persiapan itu memiliki tugas antara lain menyusun rencana kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyusun rencana biaya gitu ya. Sementara tim pengawas tugasnya mengawasi administrasi teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Catatannya menjadi catatan di sini bahwa tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pengawas ya, jadi boleh sama gitu. Kemudian sementara yang unsur dari KLPD lain sebagai pelaksana swaklola itu SK-nya adalah SK pimpinan KLPD. Ya, mereka memiliki tugas melaksanakan pekerjaan swaklola, mencatat pekerjaan swaklola, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran swaklolanya. Nah, dalam hal ini ketika tim pelaksana terdiri dari pegawai KLPD lain swaklola itu mau dibantu atau perlu dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana swaklola, maka jumlah tenaga ahli paling banyak 10% ya. Jadi hanya boleh 10% dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya 1 orang gitu ya. Jadi memang kalau ini dibatasi karena ini kan menunjukkan kemampuan ya, kemampuan dari pelaksana swaklola. Kalau misalnya tenaga ahlinya lebih dari tenaga yang ada di KLPD, artinya ya sebenarnya KLPD itu nggak mampu kan, KLPD lainnya itu tidak mampu untuk melaksanakan swaklola, makanya cuma dibatasi 10%. Kemudian terkait dengan proposal ya, proposal yang disampaikan oleh pelaksana swaklola itu memuat antara lain rencana kerja dan RAB gitu ya. Kalau RAB ini bisa terdiri dari gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor narasumber, gitu ya, honor tim penyelenggara, termasuk honor tim penyelenggara bisa dimasukkan di situ. Kemudian ada biaya bahan, material, gitu ya, termasuk peralatan, suku cadang apabila diperlukan. Kemudian ada biaya jasa lainnya dan biaya-biaya lainnya, misalnya perjalanan dinas, gitu ya, biaya rapat, gitu ya, biaya komunikasi dan laporan, mungkin kayak ATK dan cetak. Gitu.
Kemudian menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan atau mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Jadi tidak boleh melebihi ya. Nanti kalau misalnya melebihi, terus siapa yang bayar pagunya? Kan seperti itu. Kemudian juga menyusun rencana penyerapan biayanya, jadi mungkin biaya mingguan atau bulanan, gitu ya. Kemudian menghitung persediaan kebutuhan tenaga kerja, juga material, gitu kalau dibutuhkan ya. Kemudian menyusun dokumen persiapan kebutuhan yang melalui penyedia ya, kalau misalnya ada yang melalui penyedia gitu dibuat secara terpisah gitu, yang meliputi HPS, rancangan kontrak dan spesifikasi teknis atau KAK. Oke, kemudian oh iya ini tadi belum catatannya. Apabila KLPD, pelaksana swaklola mempunyai standar biaya PNBP, maka penyusunan RAB berdasarkan tarif PNBP tersebut. Terus, apabila dalam pelaksanaan swaklola tipe 2 terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, bagi pelaksana swaklola yang menerapkan tarif PNBP, semua kebutuhan pengadaan barang jasanya sudah dimasukkan dalam kontrak swaklola. Tapi bagi yang belum, maka dapat dimasukkan dalam kontrak swaklola itu, atau dalam pelaksanaan swaklola tidak tersedia atau tidak mampu atau tidak efektif gitu ya, atau tidak efisien lah untuk melaksanakan pengadaan lainnya yang mendukung gitu, maka pengadaannya dapat dilakukan melalui kontrak yang terpisah. Jadi bisa dilakukan oleh PPK. Misalnya seandainya pelaksana swaklola itu tidak mampu lah gitu ya, tidak mampu, tidak efektif, tidak bersedia atau gimana gitu ya, itu bisa dilakukan oleh PPK. Kemudian kegiatan pemilihannya kemudian dilaksanakan oleh Pokja pemilihan atau oleh pejabat pengadaan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini review ya, yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam review usulan proposal. Itu reviewnya itu meliputi ada review spesifikasinya, mungkin yang perlu dilihat latar belakangnya, speknya, jangka waktu pelaksanaan, kebutuhan tenaga ahli, tenaga kerja, narasumber, itu perlu dikaji ulang lagi, direview. Kemudian gambaran rencana kerja untuk pekerjaan, misalnya ada pekerjaan konstruksi. Itu review speknya. Kemudian review RAB-nya juga, itu ya meliputi gaji tenaga ahlinya, biaya materialnya bila diperlukan, kemudian biaya jasa lainnya, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan. Seperti tadi ya, kayak perjalanan dinas, rapat, lain-lain. Itu. Kemudian data informasi biaya personil dan biaya lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan swaklola tipe 2 ini nanti menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh kementerian bidang yang mengatur keuangan atau instansi pemerintah daerah yang berwenang. Jadi mengikuti ketentuan yang sesuai dengan kementerian bidang yang mengatur keuangan tersebut atau instansi pemerintah daerah. Kemudian hal-hal yang jadi perhatian juga terkait dengan apabila terdapat perbedaan, ya, apabila ada perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam IPA, maka PPK dibantu oleh tim persiapan untuk melakukan negosiasi. Jadi ketika pelaksana swaklola menyampaikan RAB tadi, gitu ya, dan itu ada perbedaan biaya gitu antara RAB awal ya yang disusun oleh PPK dengan usulan dari pelaksana swaklola, itu bisa dilakukan negosiasi. Ya kalau bisa itu tadi jangan sampai melebihi pagu anggaran ya, atau memang kalau misalnya belum setuju, belum tidak pas gitu ya, ada yang terlalu tinggi nilainya, atau mungkin ada yang belum tercover dalamnya, nah seperti itu dilakukan negosiasi. Kemudian untuk kontrak juga paling kurang ya berisi para pihak siapa saja, kemudian barang jasa apa yang dihasilkan, nilainya berapa gitu ya, kemudian jangka waktu dan hak serta kewajiban para pihak. Ini rancangan kontrak juga disusun ya. Ini dalam hal rancangan kontrak swaklola tipe 2 termasuk ada pengadaan barang jasanya, maka gitu ya, maka KLPD pelaksana swaklola melaksanakan pengadaan barang jasa dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang jasa.
Kemudian untuk BLU atau BLUD, BLUD, pelaksana swakelola, maka proses pengadaan barang jasanya menggunakan ketentuan sesuai dengan BLUD atau BLUD tersebut. Ini di pelaksanaan hal-hal tim pelaksana ya dalam melaksanakan swakelola ini sesuai dengan jadwal dan tahapan, kemudian memperhatikan hal-hal antara lain harus sesuai dengan spek dan KAK yang ditetapkan. Terus pengajuan kebutuhan juga ya sesuai tenaga teknisnya, tenaga kerjanya itu sudah sesuai dengan yang di KAK. Kemudian sesuai dengan jadwal pelaksanaannya juga. Jadi penggunaan tenaga kerjanya, sarana dan prasarana atau material itu sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Kemudian melakukan penyusunan laporan, baik itu penerimaan dan penggunaan tenaga kerja itu dilaporkan, kemudian menyusun laporan swakelola dan dokumentasinya juga diatur ya gitu. Kemudian KLPD ini ada perlu diperhatikan, KLPD pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Ya, kemudian dalam pembayaran PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Kemudian ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu beberapa hal terkait pelaksanaan. Kemudian di pengawasan ini berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila ditemukan penyimpangan, itu kemudian tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk mengambil tindakan korektif. Ya, itu kalau misalnya ada ditemukan penyimpangan. Selanjutnya penyerahan hasil tadi ya sudah itu penyerahan hasil itu dilaksanakan dengan ketentuan ini. Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaannya dan laporan pelaksanaan kepada PPK melalui berita acara serah terima. Kemudian dari penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas, ya. Setelah diserahkan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan, dan kemudian baru PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA-KPA. Ini dengan fiturnya ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dokumen swakelolanya. Oke. Muncul nggak Pak Nasir? Muncul ya? Contoh, jelas ya, contoh form dokumen administrasi swakelola tipe 2. Jadi ini saya buat per bagian ya Bapak Ibu, per tahap ya. Di tahap perencanaan ini tadi ada form identifikasi, kemudian ada KAK, ada RAB, dokumen perencanaan, berita acara, kaji ulang. Nah ini tidak saya masukkan semua, saya dalam file sendiri gitu ya, karena ini kita kan pakainya sama ya, kalau kayak form identifikasi KAK itu sebenarnya sama dengan kalau dalam proses dengan penyedia gitu, jadi saya tidak masukkan di sini. Tapi ini ada contoh seperti contoh KAK saya masukkan di sini. KAK ada uraiannya gitu ya, ada latar belakangnya, maksud tujuan. Nah silahkan nanti Bapak Ibu diinputkan sendiri sesuai dengan kebutuhan pengadaan yang ada di masing-masing OPD Bapak Ibu. Ini terkait dengan KAK. Kemudian di tahap persiapan tadi ya ada beberapa hal yang dokumen yang perlu disiapkan, itu ada surat permintaan. Contohnya seperti ini. Ini contoh surat permohonan melaksanaan swakelola ya dari Edikop surat OPD. Ini contohnya ini nanti silakan ya, karena ini kan model dokumen ya, jadi silakan disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu, mungkin tata naskahnya seperti apa. Tapi ini kalau yang ini saya ambil dari Juknis yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi ini sehubungan dengan rencana pengadaan, nama paketnya apa, silakan diisikan gitu ya, yang akan dilaksanakan dengan swakelola tipe 2. Kami meminta kesediaan, silakan diinputkan di situ ya, misalnya kepada universitas, misalnya Universitas Brawijaya misalnya gitu ya, sebagai calon pelaksana swakelola gini, dengan ruang lingkup ini silakan dimasukkan sampai kemudian ditandatangani oleh pengguna anggaran. Itu surat kesanggupan. Nah, ini formnya, surat kesanggupan dengan kop
instansi calon pelaksana swaklola gitu ya. Nah, ada surat kesanggupan melaksanakan swaklola yang ditujukan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ini. Jadi sehubungan dengan surat saudara yang saudara kirim nomor tadi ya. Jadi tadi bahwa pemohon bahwa kami menyatakan bersedia dan sanggup. Ya, kami bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan sebagai lampiran kami sampaikan data personil dan peralatan. Ditandatangani oleh pejabat pada instansi pelaksana swaklola yang memiliki kesetaraan jabatan dengan PA-KPA atau pejabat yang diberi kuasa. Kemudian ini contoh data personil, formnya ya, data personil dan peralatan. Ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, silakan. Jadi ini sudah format, silakan kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada yang kurang keterangan di sini, misalnya kalau di sini kan saya cuma nama, jabatan, bertindak atas nama dan alamat kantor. Kalau Bapak Ibu perlu menambahkan hal-hal lain, silakan ya. Ini kemudian disampaikan, dilampirkan data antara lain data pajak gitu ya, ada NPWP dan seterusnya, personilnya, kemudian peralatan yang ada, kemudian ditandatangani. Kemudian nanti pemeriksaan ya, ada pemeriksaan data personil ini oleh OPD, ini juga disampaikan. Ini sudah dikasih contoh dari persiapan. Kemudian setelah itu buat komitmen, ini juga ada contoh suratnya juga ya, saya buatkan laporan pelaksanaan usulan. Jadi ini sebelum nota kesepahaman atau kerjasama itu ya. Jadi ini berdasarkan surat kesanggupan tadi, kemudian kami mengusulkan, kemudian di sini data calon pelaksananya disampaikan. Pejabat pembuat komitmen kepada PA. Setelah itu ini contoh nota atau format nota kesepahamannya gitu ya. Jadi nota kesepahaman pengadaan barang jasa melalui swaklola tipe 2 antara gitu ya, dinas mana selaku penanggung jawab anggaran dengan misalnya Universitas Brawijaya tadi ya selaku pelaksana swaklola. Jadi nomornya, untuk nomornya itu ada nomor dari pihak pertama dan pihak kedua ya. Begitu juga dengan logo. Tapi ini monggo lah, ini formatnya seperti ini, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini beberapa hal yang perlu dituangkan di dalam nota kesepahaman. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah itu ada usulan juga, usulan penyelenggara swaklola, karena dari PPK ya usulan itu. Jadi nanti disiapkan siapa tim persiapannya, misalnya nama personil. Untuk jumlahnya silakan disesuaikan oleh Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Kemudian untuk tim pengawas juga demikian. Jadi ada usulan dari PPK kepada PA, baru kemudian diterbitkanlah nanti SK gitu ya, surat keputusan kepala dinas ditulis tentang pembentukan penyelenggara swaklola tipe 2. Ini yang untuk tim persiapan dan tim pengawas, termasuk di situ dirinci di dalamnya tugas dan wewenangnya, ya misalnya menyusun rencana, menyusun jadwal, ini dituangkan di sini. Ini sebagai contoh saja. Ini ditandatangani oleh PA. Kemudian satu lagi ada, ini lampirannya ya, lampirannya. Kemudian ada lagi satu SK bentukan penyelenggara swaklola dari pelaksana swaklola atau KLPD lainnya tadi ya. Nah itu untuk tim penyelenggara atau tim pelaksana, termasuk di situ tugas-tugasnya, ya dituangkan di sini. Jadi ada 2 SK, ada 2 SK. Nah, ya kemudian ini untuk dokumen persiapan. Dokumen persiapan sebagai contoh ya, silakan di Bapak Ibu sesuaikan. Ini dokumen persiapan pengadaan melalui swaklola tipe 2. Ada datanya dan seterusnya. Masuk jadwal ya, jadwal pekerjaannya gitu ya sudah dituangkan, itu ada di sini. Dan ini untuk poin-poinnya silahkan disesuaikan ya, Bapak. Ini tidak baku, artinya kalau memang ada hal-hal yang perlu masih ada yang kurang gitu ya, silahkan disesuaikan. Kemudian ada rencana anggaran biaya juga di sini ya, sudah tertuang. Kemudian ini disusun oleh tim persiapan. Jadi sudah mulai ya ditetapkan oleh pembuat komitmen, disetujui oleh pengguna anggaran. Jadi yang nyusun ini ya, yang nyusun tim persiapan, kemudian ditetapkan oleh PPK, disetujui oleh pengguna anggaran.
Kemudian setelah itu ada lagi undangan penjelasan pekerjaan swakola. Jadi kita mengundang pelaksana swakola itu untuk rapat penjelasan pelaksanaan swakola. Dilaksanakan kapan gitu ya. Tim pelaksananya ya sesuai dengan yang di-SK-kan oleh pimpinan LPD lainnya tadi. Itu kapan dilaksanakan. Nah, kemudian ada acara rapat penjelasan rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut. Suara saya masih jelas, Pak? Pak Nasir? Halo? Halo, tetap kelihatan. Halo, Bu Didi. Halo, lanjut. Ada gangguan kayaknya Pak Muji, si Bu Didi. Oh ya, gangguan. Mungkin karena magetan di pegunungan. Halo Mbak Didi, putus-putus suaranya? Hilang ya, Pak Muji. Oke. Ya, Pak, sama seperti saya. Tapi materinya sudah di ujung-ujung tadi Pak, sudah di akhir. Putus Bapak suaranya. Bapak Ibu, tadi yang sudah mengajukan pertanyaan lewat chat, mohon diketikkan kembali karena saya tadi terlempar sehingga tampilan di kolom chat terbaru ini kosong. Pada Pak Aritonang atau Pak Dimas, Pak Madya, atau boleh bertanya langsung nanti dengan langsung apabila sudah hadir kembali. Ibu Didi, halo, nyambung Pak, Cak Mus, Pak Prab. Ya, kedengaran. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk bersabar
karena ada kesalahan teknis terkait dengan mungkin cuaca di daerah atau di tempat Ibu Didi, cuacanya kurang bagus, sehingga jaringan terputus. Sama seperti saya juga tadi, saya tiba-tiba terputus karena cuaca di tempat kami lagi hujan. Jadi kurang bersahabat cuacanya. Dan alhamdulillah bisa masuk kembali, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Sambil kita menunggu Ibu Didi untuk masuk kembali ke dalam forum diskusi ini. Memang kalau kita bicara swakelola ini, tentunya materi ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dimohon nanti kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan swakelola ini. Terutama pejabat-pejabat pengadaan yang ada di UPD-UPD. Materi hari ini tentang PowerPoint swakelola tipe 2 dan contoh-contoh dokumennya Bapak Ibu bisa terima ya di grup WA grup itu telah dibagikan. Semoga itu bisa dicontoh bagi pengadaan swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 bisa dibagikan, bisa kita kerjasamakan dengan satuan kerja pemerintah lain secara ad cost atau secara tarif PNBP. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau formatnya itu guru bukan dalam bentuk PDF, dalam format Word. Jadi Bisa diedit ya. Oh, itu ngetik tinggal lagi kami. orang-orang milenial bisa itu tinggal apa? Aja Pak Nasir itu ganti nama aja Ya. kan? Bisa Pak, dikonversi aja. Ganti nama aja ya, betul gitu. Diganti. Jadi memang Dia untuk Sudah ada lagi. swakelola ini, ya, bagaimana Ibu Didi? belum bergabung ya, Mbak Didi? Oh, belum ya. Pak Mula Warman mau bertanya apa itu? Sudah bergabung Pak, izin. Oh, sudah. Jadi bisa bergabung Pak? Oh ya, sudah. Dari Zoom, internetnya tiba-tiba putus. Oh, Mohon maaf. Mohon Gimana, maaf. Pak Didi? Mohon maaf. Ini sampai Jadi gimana nih? Baik Bapak Ibu, karena tadi komunikasi terputus. Kita lanjut Bu, silakan Bu. Sampai di mana tadi? dilanjut ya? Dilanjut atau gimana? Dilanjut. Lanjut Tapi Pak. Ya, Masih ada waktu. materinya tinggal dikit lagi Bu ya. lagi masih sedikit lagi. Ya silakan Bu. Masih. Silakan Bu, tampilkan materinya Bu. Sudah Pak ya? Nah, Sudah ya, mohon boleh maaf di-fullkan. Ibu. Iya, sudah di-fullkan. Sudah? Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi ada sedikit gangguan nih kan. Ini kondisi apa resikonya kalau rapat Zoom ini seperti ini. Kadang-kadang ada kendala teknis yang di luar keinginan kita semua gitu. Mohon maaf ada kendala. Maklum di daerah pegunungan ya, jadi sinyal internetnya putus nyambung. Beda kalau di kota Kediri kayaknya ya. Kalau kota Kediri itu wus-wus kalau internetnya kan. Kalau Magetan karena di lereng gunung ya, jadi kadang nyambung, kadang enggak gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke. Lanjutkan ya, tadi sedikit mohon maaf terputus di bicara penjelasan gitu ya tadi. Kemudian setelah kita mengundang tadi mengundang pelaksana swakelola untuk dilakukan rapat penjelasan ini, kemudian dituangkanlah di dalam berita acara. Ya, jadi ini dituangkan yang ditandatangani oleh pihak dari dinas, gitu ya, misal dari OPD atau dari pihak
pelaksana swakelola. Kemudian ada daftar hadirnya, termasuk ada daftar hadirnya ya. Kalau ini saya siapkan juga. Kemudian setelah itu ada proposal dan rencana anggaran yang disusun oleh tim pelaksana. Ini contohnya, contoh proposal juga ada di sini dari halaman judul. Ini sebenarnya sudah ada di keputusan deputi ya, di contohnya itu seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu disesuaikan saja bentuknya seperti apa. Kalau ini kalau lebih seperti inilah proposalnya, ada latar belakang gitu ya, ada metodologi, ada rencana penggunaan personilnya, kemudian ada rencana jadwal, kemudian mitigasi resiko gitu ya, pelaporan sampai dengan lampiran-lampiran yang perlu disampaikan kepada OPD atau dinas. Kemudian rencana anggaran biayanya juga ada di sini contohnya ya, nanti silakan disesuaikan. Ada biaya personil gitu ya, misalnya kepada anggota tim, ini silakan dimasukkan volumenya berapa orang gitu ya, kemudian ada satuan gitu, kemudian ada biaya kegiatan, misalnya untuk pembuatan laporan, kemudian ada biaya untuk ATK dan sebagainya, sampai akhirnya di jumlah total gitu ya. Kemudian setelah pengajuan proposal tadi, dilakukanlah review atau kaji ulang ya, antara tim pelaksana dengan PPK. Ini dituangkan dalam berita acara hasil review dokumen proposal tim pelaksana swakelola tipe 2. Jadi pada hari ini dilaksanakan seperti biasa lah ya, berita acara bentuknya seperti formatnya. Kemudian hal-hal yang perlu dicermati, hal yang dituangkan dalam daftar SIMA atau checklist gitu ya. Ada KAK-nya gitu, gimana, kemudian reviewnya hasil reviewnya seperti apa, kemudian disetujui oleh pihak ya, ditandatangani oleh PPK, dari PPK dilibatkan juga, kemudian ada tim persiapannya. Ada apa yang perlu direview, tadi ya sudah saya sampaikan, ada spesifikasi teknisnya gitu, kemudian ada jangka waktu gitu ya, jangka waktunya juga tuangkan di sini, termasuk di perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, sini ya, silakan Bapak Ibu silakan sesuaikan gitu ya, sesuaikan. Ini cuma sekedar format gitu ya yang kami gunakan. Kalau misalnya memang cocok silakan digunakan, atau ada kekurangan silakan ditambahkan. Kemudian ada lagi undangan negosiasi atau klarifikasi tadi ya, perlu kita lakukan klarifikasi dan negosiasi, kita undang pelaksana swakelola, kemudian dituangkan dalam berita acara juga. Jadi setiap langkah ya, setiap tahapan yang kita lakukan itu semua harus tercatat, ya, harus terdokumentasikan dengan baik, karena ini jadi itu ya, jadi pertanggungjawaban kita gitu kan ya, jadi berita acaranya, kalau memang ada tempat mungkin ada hadirnya gitu kan, jadi perlu kita susun hadirnya. Kemudian sebelum penandatanganan kontrak juga perlu dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak gitu ya. Jadi ada finalisasi rancangan kontraknya, nah, gitu ya. Jadi sudah saya coba susun juga hal-hal yang perlu yang perlu dibahas bersama antara PPK dan pelaksana swakelola. Itu misalnya finalisasinya ya perlu dicek surat perjanjiannya gitu ya. Kemudian syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak. Nah itu perlu disampaikan. Tuh, kemudian ditandatangani oleh PPK dan pelaksana swakelola tipe 2. Nah, kemudian ini kontrak swakelolanya. Kontrak swakelola ya, juga ada contohnya ya, kontrak yang antara PPK dengan ketua tim pelaksana swakelola. Jadi nanti di sini ada ya, di sini penyelenggara swakelola nomor berapa, tanggal berapa, berarti ada kan gitu. Terus harus dituangkan di sini beberapa hal tadi ya, antara pihak-pihaknya, kemudian kewajibannya, keadaannya juga ada keadaan dasar. Silakan hal-hal yang perlu disampaikan sehalnya dengan kontrak dengan penyedia juga perlu dituangkan dalam pelaksanaan kontrak di swakelola. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Kemudian ini syarat-syarat umum kontrak, silakan dibaca sendiri, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian ada syarat-syarat khusus kontrak juga. Ini sampai dengan SPMK. Nah ini SPMK-nya juga ada SPMK kapan mulai dilaksanakannya pekerjaan tersebut, ya ditandatangani. Kemudian di tahap pelaksanaan, tadi tahap persiapan ya, kemudian sekarang di tahap pelaksanaan, dokumen apa yang perlu disiapkan, itu salah satunya
pengajuan kebutuhan, kemudian laporan pelaksanaan bentuk apa, ini ada formatnya. Nah, ini contohnya ya, ini usulan kebutuhan material, gitu ya. Jadi ini kalau tadi ini suratnya pelaksana swaklola ya, karena ini sudah ke pelaksananya. Usulan kebutuhan, misalnya material, sarana prasarana dan tenaga kerja disampaikan. Kemudian ada laporan penggunaan material juga, ini laporan bentuknya seperti ini lebih lah secara ininya seperti ini ya, nanti silakan disesuaikan. Kemudian di pengawasan, ada laporan pengawasan. Nanti kalau laporan ini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan checklistnya masing-masing ya. Ini tidak saya tampilkan di sini karena ini cuma berupa checklist sih, checklist misalnya administrasi ya, misalnya surat permohonan itu sudah ada tidak, gitu ya. Jadi tugasnya tim pengawas itu dari administrasi, kemudian keuangannya secara teknisnya juga, kemudian misalnya ada rekomendasi berarti suratnya bentuk surat rekomendasi dari tim pengawas kepada PPK. Kemudian diserah terima hasil pekerjaan, ini ada 3 dokumen yang perlu disiapkan, yaitu pertama dokumen hasil pemeriksaan ini ya. Jadi nanti diperiksa oleh tim pengawas ya, jadi berita acara hasil pemeriksaan gitu. Dituangkan di sini berdasarkan surat permohonan penyerahan hasil dan seterusnya gitu, telah dilakukan penilaian atau sudah dilakukan pemeriksaan atau sudah dilakukan penguji cobaan kesesuaian hasil pemeriksaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak gitu, kemudian maka disimpulkan bahwa gitu ya gini-gini, silakan dituangkan di sini. Yang nanti menandatangani adalah ketua tim pengawas dan ketua tim pelaksana swak. Ini kemudian ini pemeriksaannya ya, lampirannya ya. Yang diperiksa itu apa saja lengkapnya, misalnya dokumen pendukungnya, kemudian realisasi keuangannya gitu ya, silakan dituangkan. Kemudian berita acara serah terima ini dari pelaksana swaklola kepada pemerintah. Jadi ini ya contoh berita acaranya pada hari ini sekian dan sekian ini, dan ketua tim pelaksana ya, jadi berdasarkan hasil berita acara hasil pemeriksaan tadi yang di atas ya, menyatakan bahwa pejabat pembuat komitmen menerima hasil pekerjaan. Ini kalau sudah diterima ya, kalau misalnya pekerjaannya sudah sesuai dengan KAK berarti diterima, kemudian diserahkan oleh pelaksana swaklola kontrak nomor ini dan tanggal ini gitu ya. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak antara yang diterima oleh PPK dan diajukan oleh pelaksana swaklola. Tutup berita acara. Kemudian disusun lagi PPK menyusun laporan penyerahan barang jasa. Jadi berdasarkan hasil serah tadi ya, kemudian oleh PPK diserahkan kepada kepala dinas ya, kalau di sini silahkan disesuaikan kepala dinas selaku penggunaan. Jadi dari PPK kepada PA atau KPA. Jadi sudah selesai sampai di sini. Gitu. Jadi untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam swaklola tipe 2 di setiap tahapan, ya. Jadi bukan hanya di tahap persiapan saja atau di tahap pelaksanaan saja, tapi di semua dokumen dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Kalau bisa semua tercukupi, gitu ya. Kalau misalnya tim pengawasnya benar-benar mengawasi ya, artinya berarti semua dokumen kan harusnya ada di checklist itu ya. Nah itu kayaknya kelihatannya ribet ya, banyak banget gitu. Padahal sebenarnya ya enggak juga sih. Ini kalau misalnya kita sudah biasa, mungkin sudah 2-3 kali melaksanakan, ya sebenarnya dokumennya samalah dengan dokumen misalnya pelaksanaan pengadaan dengan ya. Mungkin itu beberapa hal ya terkait dengan dokumen swaklola tipe 2 yang dapat saya sampaikan. Cukup ya waktunya, pas ya Pak Nasir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Didi Muharini. Materinya cukup menarik, tapi sayang memang karena kendala kita tadi adalah kendala cuaca yang begitu yang kurang bersahabat. Saya juga terputus 2 kali sehingga
di kolom chat tidak tertampil pertanyaan-pertanyaan hilang ini. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, saya tidak bisa membacanya lagi. Untuk materi yang sudah sampaikan dari Ibu Didi, mari kita bersama-sama memberikan aplaus atas materi yang sudah sampaikan. Silakan lewat reaction. Oke. Baik Bapak Ibu. Pak Nasir, saya masih connect ya? Kok kayaknya keputus-putus ya? Aduh, mohon maaf banget ini. Kok internetnya kurang baik. Saya terputus ya? Iya, sama Bu. Ini cuaca kami juga lagi hujan nih Bu di sini. Iya, benar. Jadi agak, mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, niat hati pergi ke Surabaya untuk menonton konser dan pameran. Kepada peserta kami silakan untuk bertanya. Karena bertanya, kami tidak akan menuntut bayaran. Kepada ini Pak Mullah Warman Bu yang sudah resign dari tadi Bu, sepertinya tidak sabar lagi mengajukan pertanyaan ini. Silakan Pak Mullah Warman menyampaikan undang-undangnya. Silakan Pak. Pak Mullah Warman Pak dari Oku Timur Sumsel. Wah, satu kampung gitu. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Satu, apakah pelaksana untuk Swakelola kedua ini semuanya boleh yang plat merah seperti TNI atau Polri? Pelaksana untuk Swakelola kedua. Satu. Nomor dua, tadi kayaknya apa saya yang kelewat belum menjelaskan soal penyedia dalam sekolah. Seandainya itu ada penyedia dalam sekolah, bagaimana cara proses pemilihannya Pak? Apakah itu dilakukan oleh perencana, apa oleh pelaksana? Apakah secara offline atau online? Saya kira cukup demikian Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Mulwarman sudah mengajukan pertanyaan ini. Beliau Ibu Didi bertanya terkait dengan pelaksana Swakelola 2 ini, apakah bisa dilakukan untuk semua yang plat merah seperti TNI, Polri. Kami juga pernah melaksanakan ini sih dengan TNI terkait dengan pembersihan land cleaner lapangan untuk pelabuhan beberapa waktu yang lalu. Nah ini bagaimana ini Bu? Yang kemudian yang kedua, penyedia dalam Swakelola ini, istilah penyedia dalam Swakelola ini kadang-kadang membuat kami bingung juga nih. Mungkin Ibu Didi silakan. Oke, terima kasih. Penjelasan. Oke, terima kasih dari Pak Mullah Warman ya. Wong Kito Galo ya, dari Sumsel. Oke, ya, dari benar Bu. Ya, Wong Kito Galo. Oke, terkait dengan siapa pelaksana Swakelola gitu ya. Tadi memang di sini bahwa pelaksana Swakelola tipe 2 ini adalah KLPD lain gitu ya. Jadi kementerian, lembaga, perangkat daerah gitu ya. Jadi lain di luar kita. Jadi kalau misalnya saya ya dari pemerintah daerah itu kalau misalnya dilaksanakan di OPD saya sendiri lah itu berarti Swakelola tipe 1. Tapi kalau 2 itu adalah KLPD lainnya. Jadi misalnya dari kementerian, dari lembaga gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah lain, misalnya saya dengan Kota Kediri misalnya gitu. Nah, itu bisa kalau misalnya dengan dari mana? Kementerian Pertahanan misalnya gitu ya Pak maksudnya. Ya, itu termasuk. Gimana? Termasuk. Iya, termasuk. Gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyedia dalam Swakelola yang tadi baru sekilas mungkin ya saya sampaikan memang itu juga tertuang gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa di RAB-nya atau di KK-nya apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe 2 itu ada pengadaan barang jasa yang apabila jadi dituangkan di dalam kontraknya itu ya, apakah pelaksana Swakelola itu bersedia, gitu ya, mampu atau mau untuk melaksanakan pengadaan barang jasanya bisa dilakukan oleh pelaksana Swakelola. Tetapi apabila mereka tidak mau, tidak mampu, merasa tidak efektif atau merasa nambah ribet dan sebagainya, mereka serahkan ke PPK itu juga bisa, gitu ya. Jadi tergantung dengan kontraknya seperti apa. Bisa dilaksanakan oleh pelaksana Swakelola, bisa diserahkan kepada PPK. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya tetap dilaksanakan sesuai dengan proses pengadaan barang jasa dengan penyedia. Jadi misalnya kalau
cukup diproses oleh PP, ya dengan PP. Kalau misalnya tetap ada misalnya sampai tender gitu, ya berarti harus tender. Kalau misalnya di atas 200. Online atau offline, ya disesuaikan. Kalau misalnya ada di katalog misalnya ya, bisa kalau misalnya harus dilaksanakan dengan katalog, boleh. Kalau misalnya di katalog ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, harus dengan pengadaan langsung, ya disesuaikan. Jadi sesuaikan dengan barang jasa apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya contohnya ATK ya, misalnya yang kecil aja ATK gitu, ada di dalam RAB-nya. Kalau saya rasa ATK mungkin itu tidak diserahkan ke PPK ya, langsung oleh pelaksana swakelolanya. Jadi di kontraknya juga dituangkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasanya untuk ATK itu diproses oleh penyedia pelaksana swakelola melalui penyedia. Jadi tetap memperhatikan aturan-aturan pelaksanaan pengadaan secara dengan penyedia. Itu nggih Pak Mula Warman. Seperti itu. Lagi, Bu. Ya, Izin. monggo. Silakan. Nanti kan penyedia dalam sekolah itu apabila pelaksananya sanggup dan mampu, berarti tidak perlu penyedia lain. Tapi kalau seandainya dalam hal ini APIP ataupun APH tidak bisa misalnya melihat bahwa penyedia pelaksana itu melaksanakan suatu pekerjaan, terus APIP atau APH tuh mengklaim bahwa itu mesti penyedia, nggak bisa begitu kalau selama itu mampu ya Bu. Ya itu kan kita lihat ya, misalnya dia melaksanakan pengadaan kan dari awal kan sudah tahu, oh dia mampu, dia siap, berarti yang melaksanakan kan penyedia, tapi prosesnya itu tetap dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan proses pengadaan dengan penyedia Pak. Oh iya. Ya, jadi APIP-nya juga harus memperhatikan gitu, nggak bisa langsung bilang oh ini tidak mampu dia, ya. Dia bisa proses yang proses kan juga nanti pejabat pengadaannya ya, atau pejabat pemilihan dari KLPD lainnya tadi ya, yaitu misalnya ini contohnya misalnya Universitas Brawijaya gitu tadi ya, misalnya contohnya biar lebih gampang dipahami, ada proses pengadaan barang jasa yang perlu dilakukan. Nah misalnya itu dilakukan oleh pejabat pengadaannya, mungkin dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang ada di Brawijaya itu, gitu ya. Atau misalnya ada yang perlu diproses oleh UKPBJ, kan di universitas biasanya sudah ada UKPBJ-nya kan juga, nah, itu bisa dilaksanakan oleh UKPBJ. Atau kalau memang mereka tidak sanggup, itu sudah disampaikan dari awal, dan itu diproses oleh PPK di luar dari kontrak swakelolanya. Yang saya tanyakan sini begini Bu, maksudnya kalau selama pelaksana itu mampu, berarti para pemeriksa itu nggak bisa mengklaim bahwa ini mesti penyedia gitu. Contohnya apa Pak? Contohnya gimana? Contohnya oleh kelompok tani nih, cetak sawah, misalnya cetak sawah. Di situ memerlukan alat berat. Otomatis pemeriksa tuh bilang, ini contoh nih, tapi pemeriksa itu menemukan bahwa alat berat itu tidak mungkin dilaksanakan oleh kelompok tani, jadi mesti penyedia ini, begitu. Oh gitu, oke. Kalau misalnya kasusnya seperti itu ya, kelompok tani ini mungkin nanti tidak pas masuk di swakelola tipe 2 ya Pak ya. Ini mungkin misalnya itu yang ini, tipe 3. Terus kalau misalnya memang di dalam pelaksana swakelola itu tidak punya tenaga ahlinya ya, misalnya memang tidak punya tenaga ahli yang menggerakkan untuk alat berat tersebut, itu berarti dia perlu nambah tenaga ahli. Kan tadi boleh memberikan ada tenaga ahlinya, itu ya, misalnya butuh tenaga ahli. Atau kalau misalnya alat beratnya tidak punya, berarti dia kan sewa, ya kan, sewa. Nah itu sewa juga proses sewanya itu ya kepada penyedia, karena memang dia tidak mampu gitu. Jadi memang perlu diperhatikan kemampuan dari pelaksana swakelola dalam memenuhi barang jasa yang mereka itu mampu atau tidak mampu. Jadi kita harus dilihat gitu loh. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya penyedia swakelola itu sebenarnya dia tidak punya kemampuan dalam bidang itu terus dipaksakan. Dan berarti kan mereka harus lewat penyedia. Ya. Gitu. Ya cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mula Warman ya. Mungkin Pak Muklis mau nambahin? Ini kan masternya swakelola tipe 2 ini. Lanjut. Baik Pak Mula Warman, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Muklis, bagaimana? Mau nambahin? Yang mana?
Nambahin Lanjut deh. dong, nambahin dong, nambahin dong. Masih banyak Nambahin yang Pak Muklis. Masih banyak pertanyaan nih Bu di Oh kolom iya, chat nih. iya tadi soalnya kan putus ya, jadi hilang Terputus. gitu. Iya. Beberapa chat ya. boleh dibacakan tuh Pak Iya. Nasir. Mohon izin untuk yang Ini dari Pak Muhyiddin ini yang menambahkan ini, alhamdulillah. Dari Pak Aritonang Bu, dari Pak Aritonang, beliau chat, mohon Bu Muharini untuk Iya. membahas kertas kerja swakelola tipe 2 dari surat tugas, KAK, spektek, RAP, BA, ST. Terima kasih Bu. Oke, tadi Bu, sudah ya Bu. sebenarnya ya. Perlu Ya, dijelaskan mungkin kurang lagi. jelas. Iya. Panjang lagi nanti itu. Sebenarnya tinggal diisikan saja ya, diisikan saja. Hal-hal tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nanti kalau perlu jelaskan lagi nanti jadi satu SKS lagi ya. Kalau memang perlu lebih lanjut bisa nanti japri ya Pak ya. Boleh lah, boleh japri ke saya. Ada nomornya juga kan di slide-nya. Tapi kalau dari format yang saya sampaikan, dokumen terkait dengan dokumen swakelola tadi, tinggal isian saja sih, isian saja ya. Jadi proses-prosesnya dari awal sampai dengan serah terima itu insya Allah sudah runtut, sudah saya buat runtut. Jadi misal dari awal surat permohonan kesediaan, setelah itu surat jawaban dari calon pelaksana, masih calon ya karena belum ada tanda tangan calon pelaksana, kemudian ada lampiran peralatan dan personil itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak membuka tadi filenya, insya Allah itu sudah runtut gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, yang mana yang perlu dijelaskan gitu? Karena kayaknya tadi sudah cukup itu ya. Iya. Iya, Pak Baik Nasir. Bu, kita lanjut ke Pak Dimas Gali. Mudah-mudahan Pak tadi kalau kurang jelas boleh japri lah langsung ke Ibu dua ini. Saya juga mau minta arahan juga nanti ini setelah ini. Kita lanjut ke Pak Dimas Gali, Bu. Yang pertama, jika ada belanja jasa pemeriksaan MCU ke BLU rumah sakit misalnya nilainya 10 juta atau misal jasa uji lab Kementerian PU dengan nilai 5 juta. Apakah dokumennya yang dipersiapkan juga sama sebagaimana diatur dalam swakelola tipe 2? Tuh. Atau kelengkapan dokumennya dapat sederhana seperti pengadaan penyedia yang nilai kontraknya kurang dari 10 juta. Yang kedua, misal suatu instansi telah memiliki tarif BNPB atas barang jasa atau telah ada keputusan direktur BLU tentang tarif, apakah masih diperlukan MOU atau nota kesepakatan dan negosiasi terlebih dahulu ataukah dapat langsung bertransaksi saja terkait pelaksanaan swakelola tipe 2 ini. Nah, Bu, dari pertanyaan ini yang nomor 2 ini sepertinya sama dengan pengalaman saya. Kasusnya iya, itu kemarin itu ya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi di awal ya. Nah ini berarti Pak Nasir yang jawab. Mungkin karena ini sudah langsung konsultasi ke LKPP kan? Gitu ya. Kan ini kasusnya sama. Coba disampaikan Pak Nasir. Mungkin bisa jadi sharing lah dari tadi kan saya sampaikan juga. Jadi kita bisa sharing. Gimana Pak Nasir? Kalau kalau pengalaman kami sih memang waktu itu saya maunya swakelola tipe 2. Kebetulan sama juga pemeriksaan medical check up. Kita maunya ke rumah sakit, kebetulan dekat kan ada rumah sakit timah swasta. Tetapi dari anggota dewan mintanya ke Jakarta. Setelah itu kita urus, kita survei lokasi, survei harga, dapatlah di RSAL Jakarta. Nah, rencana kita mau tipe 2. Tetapi dari PRSUD itu karena direktur sudah berbentuk BLU yang mempunyai tarif yang sudah jelas, yang sudah artinya sudah punya tarif khusus. Nah, kemudian kami ajak kerjasama untuk melalui swakelola tipe 2, tetapi dari pihak RSAL tidak mau, Bu. Jadi sistemnya ini
MOU atau nota kesepakatan atau kerjasama. Cukup itu aja Bu kami. Dengan dasar kami, ya dasar saya waktu itu mudah-mudahan tidak jadi pertanyaan sih. Mudah-mudahan dasar saya waktu itu pakai pengadaan dikecualikan. Saya juga bingung. Kenapa tidak mau swaklola tipe 2? Apa karena itu sudah tarif yang distandarkan, Pak? Iya, sudah mapan, tarifnya sudah mapan. Iya, tarif sudah mapan, yang makanya sudah masuknya ke penyedia, pengadaan yang dikecualikan. Iya, pengadaan dikecualikan. Jadi jasa tenaga kesehatan waktu itu tidak salah. Masuknya cukup dengan perjanjian kerjasama. Itu kalau pengalaman kami. Mungkin itu Bu pengalaman kami. Mungkin Ibu yang lebih paham. Sebenarnya kemarin itu juga ada hal seperti itu juga yang terjadi di Kabupaten Magetan terkait dengan pemeriksaan ya, samalah pemeriksaan terhadap kalau kita jabatan tinggi pratama yang ada di daerah gitu ya. Jadi itu juga tidak dilaksanakan dengan swaklola tipe 2 gitu, karena memang sudah tarifnya sudah ditetapkan gitu loh. Tarifnya sudah ditetapkan, akhirnya cuman secara langsung gitu. Nah, itu jadi seperti nanti mungkin butuh penjelasan ya dari Pak Muji atau Pak Muklis. Ini karena ada perbedaan persepsi kan, mungkin seperti itu sudah benar atau memang harus dilaksanakan dengan swaklola tipe 2. Kalau kita yang kami laksanakan di Kabupaten Magetan pun seperti itu. Jadi karena sudah tarifnya sudah resmi, sudah yang diumumkan secara kepada masyarakat ya, sudah ditetapkan itu, jadi akhirnya itu pengadaan yang dikecualikan. Gitu. Jadi mungkin nanti saya juga sudah konsultasi Bu. Saya juga sudah konsultasi waktu itu ke LKPP ya? tapi melalui telepon Bu, melalui telepon dengan Pak di LKPP itu terkait dengan itu. Saya sampaikan bisa masuk ke situ. Tidak harus pakai swaklola karena itu pengadaan yang dikecualikan gitu ya kalau penjelasan. Iya. Karena kita kan tidak bisa maksa Bu. Tidak bisa memaksa pihak kedua kan untuk mengikuti kita. Pak harus swaklola tipe 2, enggak bisa. Nanti ujung-ujung batal kan, saya pikir gitu kan. Ya sudah, saya ikutin arahan aja. Oke, nanti mungkin kita perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Muji ya terkait hal tersebut ya. Sudah benar atau tidak yang kita lakukan bahwa itu adalah pengadaan yang dikecualikan gitu. Itu yang pertanyaan nomor 1 gimana Bu? Iya. Gimana Bu yang pertanyaan nomor 1? Untuk pemberkasannya. Ini kan hampir sama kan? Hampir sama. Jadi ini untuk belanja jasa pemeriksaan juga kan, karena kesehatan. Jadi sama nanti. Kalau misalnya ini dipersiapkan ini masuk ke swaklola tipe 2 atau ke khusus. Tidak diribet kan? Kalau MOU. Iya betul. Iya. Cukup ya, jadi, MOU dan invoice. Iya. Memang jadi swaklola tipe 2 banyak gitu ya. Jadi mungkin di daerah juga kok ribet banget gitu kan. Ya itu ya nanti kita lihat. Kalau itu sementara saya jawabnya itu bisa dengan pengadaan yang dikecualikan. Gitu. Siap. Oke, kita lanjut ke ini Bu, ke Ibu Sri Ernawati. Apakah dalam swaklola bisa diberikan sanksi jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan tidak memenuhi output bila ada sanksi? Kayaknya Bu Srinya raise hand Pak, malah bisa. Kebetulan. Iya. Silakan Bu, Ibu Sri Ernawati. Memposisikan waktu, silakan bertanya langsung. Itu pertanyaannya seperti itu Pak. Ndiwong Halo. 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 Iya Bu Erna, silakan Bu Erna. Iya. Itu sebetulnya saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang tadi itu apakah di swaklola bisa dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan atau tidak tercapainya output. Perkenalkan saya Sri Ernawati dari Kementerian Pertanian, Pak. Ya. Silakan Bu, langsung tanya Bu dengan Ibu narasumber itu. Ya, itu pertanyaan yang pertama yang tadi dibacakan Pak moderator, Bu. Terus satu lagi, Bu, izin. Kalau kita tipe swaklola tipe 2, kami mendapat
anggaran dari lembaga BPD, ada lembaga yang memberikan kami biaya untuk swakelola yang menyelenggarakan Kementerian Pertanian. Hanya di dalam swakelola itu ada pekerjaan yang ditenderkan atau dengan penyedia lain. Nah, apakah itu dilakukan menggunakan pengadaan dengan penyedia, jadi menggunakan sirup melalui RUP, LPSE, atau seperti apa? Nah, PPK-nya ini kan berarti PPK yang memberikan dana swakelola itu ya Bu ya? Atau seperti apa Bu? Nah, kami bingung untuk melaksanakan pekerjaannya karena sirupnya ada di lembaga yang berbeda gitu. Oke, iya Bu. Terima kasih itu. Iya, oke. Ya sudah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Erna. Yang pertama terkait dengan sanksi ya, memang di dalam kontraknya itu tertuang ya sanksinya apa, tapi secara aturannya itu tidak ada kayak misalnya blacklist gitu, nggak ada ya, nggak seperti di media, karena memang swakelola ini kan kita memaksimalkan sumber daya yang ada di KLPD gitu ya. Sekarang misalnya dari KLPD maksudnya mau di blacklist kan gitu kan ya, lucu gitu kan ya. Jadi ini tidak ada aturannya kita nanti memblacklist gitu, tetapi ini sebagai catatan saja gitu ya. Kalau seandainya memang pelaksana swakelola yang kita sudah pernah kerjasama itu mereka misalnya pekerjaannya tidak sesuai dengan KAK, tidak sesuai dengan waktu. Jadi dalam pelaksanaannya itu sebenarnya ada tim pengawas ya, ada tim pengawas. Ketika ada terjadi ketidaksesuaian, sebenarnya langsung ada rekomendasi kepada PPK untuk PPK bisa mengingatkan kepada pelaksana swakelola. Gitu ya Bu ya. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai gitu ya, atau manajemen waktunya yang tidak pas, kurang gitu ya, itu jadi perlu diberikan rekomendasi, mungkin peringatan gitu ya kepada pelaksana swakelola untuk memperbaiki pekerjaannya gitu ya, tapi tidak ada sampai kita memberikan sanksi blacklist gitu, tidak. Saya belum lihat sih ada aturannya seperti itu, kita memberikan sanksi blacklist kepada pelaksana swakelola gitu ya, karena pelaksana swakelola ini kan juga KLPD lainnya ya gitu ya. Jadi mungkin cuman bisa kita memberikan catatan penilaian kinerja pelaksana swakelola. Gitu. Nanti mungkin ke depannya karena kita sudah punya catatan terhadap pekerjaan dari pelaksana swakelola ini, oh ini kerjanya kita kan punya catatan ya, mungkin dari pelayanannya, dari waktu, dari sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan kita untuk bisa bekerja sama lagi dengan pelaksana swakelola tersebut atau tidak. Gitu. Jadi tidak adalah blacklistnya kayaknya gitu ya untuk sanksinya itu seperti itu. Atau mungkin bisa ketika pelaksanaan pekerjaan itu waktunya belum tidak sesuai lah gitu, targetnya belum tercapai atau realisasinya gitu ya. Nah itu yang perlu anggarannya yang tidak kita keluarkan misalnya gitu ya. Jadi harus dicukupi dulu pelaksanaan pekerjaannya. Itu untuk yang saksi ya Bu ya, saksi keterlambatan. Juga kalau misalnya terjadi keterlambatan gimana? Apa ada denda keterlambatan? Tidak ada ya Bu ya, tidak ada denda keterlambatan untuk di pekerjaan swakelola. Mungkin tidak dicairkan aja pekerjaannya seperti itu. Oke, terus yang pertanyaan kedua terkait dengan di Kementerian Pertanian ya, ada pekerjaan yang mendapat anggaran dari lembaga lain gitu ya. Berarti ini kan tipe 2. Nah, untuk pengadaan barang jasanya kembali saya perlu ditegaskan dari awal itu dimasukkan dalam kontrak, itu dilaksanakan oleh PPK-nya gitu ya. Jadi dari kementerian dari lembaga BPD-nya tadi atau diserahkan kepada pelaksana, jadi kepada kementerian kita ya, dari tim pelaksana swakelolanya itu. Nah, kalau misalnya itu mengikuti tidak dimasukkan dalam kontrak, artinya dilaksanakan oleh PPK, berarti PPK dari lembaga itu yang melaksanakan tender. Jadi yang melaksanakan tendernya UKPBJ-nya dari lembaga tersebut. Tuh. Tapi kalau misalnya itu menjadi bagian dari yang harus dilaksanakan oleh pelaksana swakelola, berarti dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jadi yang melaksanakan UKPBJ Kementerian Pertaniannya.
Gitu Bu Erna. Jadi kembali lagi perlu dilihat itu dimasukkan dalam perjanjian atau kontrak swap kelolanya atau di luar dari itu. Itu Bu Erna. Berna, baik Bu Erna. Mudah-mudahan sudah mengerti dan paham apa yang jawaban disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya Bu, ini tinggal sedikit lagi. Dari PBJ Pangkal Pinang nih Bu, menanyakan pembayaran pajak motor STNK termasuk swakelola tipe 2 atau pengadaan dikecualikan Bu? Kalau ya pajak itu dikecualikan ya Pak, itu kan sudah tarif secara yang sudah diumumkan kepada masyarakat. Jadi bukan tipe 2. Itu langsung tuh pembayarannya langsung kepada apa namanya untuk pembayaran pajak motor. Bukan masuk dalam tipe swakelola tipe 2. Baik Bu, satu lagi Bu, ini kayaknya ini ada dari Pak Suryo Laksono yang sudah raise hand. Pada Pak Suryo kami silakan mengingat waktu kita. Silakan Pak Suryo. Izin bertanya Pak, izin bertanya Bu. Begini, apakah diperlukan semacam justifikasi? Silakan Pak Suryo. Belum kedengaran? Sudah Pak, sudah Pak Suryo. Ya. Apakah diperlukan semacam justifikasi Bu ketika kita menentukan swakelola tipe 2? Itu yang ke satu. Terus yang kedua, apabila apabila ada beberapa KLPD yang mampu, apakah perlu kita semacam kompetisi Bu? Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryo. Langsung ya Pak Nasir? Langsung Mas. Oke, langsung. Jadi pertanyaannya apakah perlu justifikasi ketika menentukan tipe swakelola? Ini dari tahap awal Pak, jadi di tahap perencanaan ya. Di tahap perencanaan kita kan sudah buat KAK terhadap pekerjaan kita. Gitu. Jadi justifikasinya sebenarnya tertuang dalam perencanaan kita. Apakah pekerjaan pengadaan barang jasa itu akan kita laksanakan dengan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu sudah kita siapkan dari awal di perencanaan ya. Apakah misalnya KLPD kita mampu melaksanakan sendiri gitu ya. Itu berarti kita nanti laksanakan dengan swakelola tipe 1. Kemudian apabila kita bekerja sama dengan KLPD lain gitu ya, misalnya dengan BLU atau BLUD atau dengan universitas, nah itu berarti nanti kita laksanakan dengan swakelola tipe 2. Kemudian apabila bisa dilaksanakan oleh organisasi masyarakat gitu ya, misalnya, lah itu berarti nanti swakelola tipe 3. Kemudian nanti kalau ada kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan, berarti itu masuk kategori swakelola tipe 4. Jadi memang dari awal kita perlu tahu, kita sudah memastikan gitu ya, mengidentifikasi namanya tadi di proses perencanaan tadi, kita sudah mengidentifikasi kebutuhan barang kita, barang jasa kita itu, kemudian bagaimana caranya gitu ya, apakah dilaksanakan dengan penyedia atau dengan swakelola, dan menetapkan swakelola tipe berapanya itu juga dilaksanakan pada saat perencanaan. Jadi dari awal kita sudah tahu, sudah bisa melakukan strategi-strategi pengadaan itu tadi. Jadi justifikasinya yang Bapak sampaikan tadi, perlukah? Ya perlu dilakukan untuk dituangkan dalam perencanaan pengadaan barang jasa. Itu nggih Pak Suryo. Kemudian yang kedua tadi apa ya, KLPD? Tadi gimana Pak Nasir? Yang pertanyaan keduanya? Oh, apabila KLPD kita mampu melaksanakan sendiri gitu ya? Iya, apabila itu apakah boleh dilakukan apa namanya tadi pemilihannya? Ada beberapa gini, jadi dari pihak PPK ini masih belum gimana ya, maksudnya ada bagaimana kalau ada beberapa yang mampu, apakah ya bagaimana kita menentukan bahwa si A, lembaga A yang melaksanakan, kok bukan lembaga B, A sama B ini dipandang mampu gitu. Untuk swakelola ini kan sistemnya tidak seperti tender ya, jadi tidak ada kompetisi. Jadi hampir sama dengan kayak pengadaan langsung. Kita langsung memilih ke satu penyedia gitu ya. Jadi kalau swakelola juga demikian. Kita menilai mampunya KLPD lain gitu ya untuk melaksanakan pekerjaan yang kita butuhkan tersebut gitu. Jadi tidak ada sistem kompetisi gitu. Jadi kita mencari referensi ya Pak ya,
menjadi referensi, tapi tidak dalam bentuk seleksi atau tender gitu ya, tidak seperti itu ya. Jadi cuma sekedar kita mungkin melihat, nah seperti tadi kita bisa melihat mungkin kita punya catatan kerjasama sebelum-sebelumnya gitu ya, atau kita mencari referensi dari OPD lainnya yang sudah pernah bekerja sama dengan KLPD lain gitu ya. Nah itu bisa menjadi bahan kita atau menjadi masukan untuk kita ya, kita bekerja sama dengan pelaksana swaklola tersebut gitu. Jadi tapi kita tidak perlu melaksanakan seleksi atau pemilihan gitulah, atau itu tidak perlu, karena tidak ada aturannya juga yang menyatakan harus ada seleksi untuk pelaksana swaklola. Gitu Pak Suryo. Artinya Bu, artinya tuh untuk pemilihan itu pemilihan pelaksana swaklola itu kita bisa langsung memilih. Kita langsung memilih ya? Iya. Langsung memilih ya Bu ya? Iya. Oh. Tapi dengan catatan mereka sanggup ya Pak ya, karena kita kan sudah menyampaikan surat kesanggupan dulu, mereka sanggup, nah itu berarti bisa. Tapi kalau kita mengirimkan surat terus mereka nggak sanggup, berarti kan kita harus cari pelaksana swaklola yang lain. Gitu. Ya. Artinya sudah dilaksanakan lobby-lobby terlebih dahulu, bahasa kasarnya tuh ya, pendekatan terlebih dahulu lah. Ya. Komunikasi dulu terlebih dahulu ya, sebelum termasuk itu loh Pak, termasuk gini Pak Nasir, termasuk ketika kita dalam perencanaan, kita kan mau nyusun anggaran ya, misalnya kita mau bikin naskah akademik gitu kan, nilainya berapa, kan kita harus cari dulu informasi, ya kan, kita harus mengumpulkan mungkin dari kontrak-kontrak tahun sebelumnya, ya kan, kita juga perlu cari tahu, kalau misalnya kita mau kerjasama dengan universitas ini nih, harga nilainya berapa, butuh anggaran berapa, kan gitu, atau kalau dengan Universitas Airlangga misalnya butuhnya berapa, itu kan kita sudah cari informasi dulu di tahap identifikasi tadi. Identifikasi ya. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, mengingat waktu kita sudah hampir dapat, kami serahkan dulu nih. Tanya dengan Pak Prof dulu nih, gimana Pak Prof? Masih ada satu yang raise hand dan ada satu Mbak Didi. Gitu, ya boleh lah. Pak Hendratman ini. Pak Hendratman. Ya. Silakan Pak. Iya. Ya Pak. Oke, silakan Pak. Dari mana terima Pak? Terima kasih Pak Nasir. Dari Trenggalek Pak. Oh, Trenggalek. Silakan Pak. Iya. Ini yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan prosedur ya antara swaklola tipe 2 yang dengan OPD di lingkup Pemkab mungkin dengan OPD atau KLPD di lain Pemkab itu. Terus yang kedua, apakah ada kriteria lembaga-lembaga yang dapat diajak kerjasama untuk swaklola. Terus misalnya apakah Bulog itu juga termasuk lembaga yang bisa diajak untuk swaklola. Ya, terima kasih, ada 2 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Mas Hendratman ya dari Trenggalek. Pertama terkait dengan apakah ada perbedaan prosedur. Kalau prosedur atau tata caranya itu sebenarnya sudah jelas di Perlem ya, di Perlem 3 tadi itu. Jadi memang harus tahapannya seperti itu gitu. Jadi tidak kabupaten, kota atau kementerian gitu ya, atau lembaga, sebenarnya prosesnya ya seperti itu gitu. Dari tahap perencanaan, di tahap persiapan, pelaksanaan, ke pengawasan dan sampai serah terima itu seperti itu gitu. Dan memang harusnya dilalui gitu, karena memang tahapannya seperti itu. Samalah dengan ketika kita dengan penyedia, ketika kita tender ya. Tender kan ada pengumumannya, kemudian ada NWISing, ada pemberian dan sebagainya sampai dengan itu memang harus dilalui gitu. Jadi swaklola tipe 2 juga seperti itu. Jadi di Perlem 3 itu juga tata caranya gitu, prosesnya, tahapan yang harus kita lalui dari awal di tahap perencanaan sampai dengan terima harus kita lalui. Jadi tidak ada perbedaan antara di Kabupaten Magetan atau di Kediri, mungkin ya sama, insya Allah sama tahapan-tahapannya, dan mungkin dokumennya juga kurang lebih sama, tapi mungkin bahasanya aja lah ya, kalau sedikit-sedikit beda, misalnya berbeda apanya gitu ya, atau ada beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu. Tadi saya bilang kan bisa disesuaikan, tapi pada intinya semua prosesnya harus dilalui sesuai dengan peraturan lembaga LKPP nomor 3, pedoman pelaksanaan swaklola gitu ya. Itu baik untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4.
Itu ya, Mas Hendra. Maksud saya gini, Bu Didi, maksud saya gimana maksudnya? Mungkin OPD di lingkup Tenggara, mungkin Dinas Pertanian kerjasama dengan Dinas PUPR di lingkup kabupaten. Terus kemudian bedanya apa dengan mungkin kita dengan mungkin lembaga mungkin dengan perguruan tinggi negeri gitu, Bu. Sama, Mas. Gitu, Sama. Jadi tetap harus ada SK. Ya ada SK tim pelaksana gitu ya, ada SK tim persiapan. Nah, itulah yang seringkali oleh OPD tidak disusun. Iya. Ya, jadi saya tadi bilang ketika kami Monef, itulah yang seringkali tidak disusun. Jadi ketika sudah diserahkan kepada misalnya OPD lain gitu ya, kita tuh tidak bikin tim persiapan dan tim pengawas. Padahal itu kan tipe sekolah tipe 2 gitu ya. Dan tugasnya menyiapkan, kemudian yang pengawas juga memperhatikannya. Jadi ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan disampaikan bahwa itu kalau tipe swaklola tipe 2, dokumen-dokumen yang harus dicukupi apa saja, prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi harus dilaksanakan lah gitu, untuk tertib administrasinya. Itu Mas Hendratman. Oh iya. Kadang kan itu Bu ya, kadang kan dibutuhkan itu ya ada PKS itu ya kalau dengan mungkin perguruan tinggi gitu ya. Iya, nota dulu, nota PKS itu ya, nota kesepahaman itu oleh PA. Oleh PA KPA ya, oleh PA KPA dengan pimpinan universitasnya misalnya gitu ya. Nanti setelah itu ada kontraknya tanda tangannya PPK dengan tim pelaksana swaklolanya, dengan ketua tim pelaksana. Jadi bukan dengan pimpinan universitas lagi ya, gitu. Jadi ada dua, ada notanya dulu, baru ada kontrak. Gitu Mas. Iya. Terus yang kedua tadi. Oh yang kedua tadi. Baik Pak. Mungkin ada itu ya kriteria lembaga yang mungkin bisa diajak untuk swaklola. Kriteria lembaganya ini lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Gitu. Iya. Bu, kalau misalkan Bulog itu apa bisa dimasukkan itu ya lembaga untuk swaklola ya? Bulog itu bisa masuk Bulog ya? BUMN. Itu masuk BU. Gimana Pak Muji? Ya, Bulog itu bukan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah, iya bukan. Dari profit ya, mendekati BUMN ya. Jadi tidak bisa ya, Pak, tidak bisa ya. Jadi dia masuknya ke penyedia. Jadi lembaganya di lembaga pemerintah ya, Mas Hendratman. Iya, Bu. Tapi menarik juga nih Mbak Didi kalau Bulog itu. Harga itu kan juga sudah disandarkan ya, disandarkan ya. Harga dari Bulog itu kan juga sudah diatur tuh. Iya. Pemerintah juga itu kan. Mungkin nggak dengan cara yang lain optimasinya Mbak Didi? Kalau cara yang lain nih, jadi karena itu sudah harganya standar ya, harganya standar berarti harga yang distandarkan, berarti pengadaan yang dikecualikan. Hampir sama dengan tadi kan, dengan yang kesehatan atau tadi pajak dan sebagainya gitu. Ya Mas Mudes. Ya bisa saja kalau optimasi yang terbaik gitu kan. Karena Bulog itu juga harganya kan dari pemerintah juga ada itu kan. Ada. Jadi sudah standar gitu. Jadi sama kayak bensin kan ya, kayak sama kan sudah standar gitu. Jadi mungkin itu jadi pengadaan yang dikecualikan gitu. Karena harganya sudah standar. Mapan Bu ya. Harganya sudah mapan. Ya, sudah mapan. Sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi memang kadang-kadang ini Bu, tingkat kepahaman PPK-nya kurang begitu ini Bu, sehingga kadang masih mengharapkan pejabat pengadaan yang diserahkan dengan pejabat pengadaan untuk mengatur dokumen, tata caranya. Mereka tidak paham Bu. Kadang-kadang itu yang jadi kendala tuh. Sehingga mereka begitu ada dana baru kebingungan, perencanaan tidak ada, penyusunan tidak ada, kemudian jadwal apapun tidak ada, begitu ada duit langsung swaklola. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah hampir jam 4, kami serahkan dulu dengan Pak Muklis, apakah mau dilanjut atau tidak? Saya kira sudah cukup Pak? Sudah cukup. Cukup.
Karena kalau kita bahas ini memang panjang nih, materi ini sangat menarik ini Bu. Cuaca juga kurang bersahabat ini. Keluar masuk. Padahal materi sangat bagus sekali ini. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi ini, untuk hari ini cukup di sini. Mengingat waktu kita sudah lewat, kami persilakan Ibu Didi selalu langsung untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Nasir, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah masih standby, masih bertahan ya sampai waktunya sudah hampir jam 4. Alhamdulillah, cukup menarik berbicara tentang swak lola tipe 2 ini. Mungkin pesan dari saya terkait dengan proses pengadaan melalui swak lola tipe 2, tahapan-tahapan, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan, harus dicukupi dalam melengkapi dalam tertib administrasinya, sekiranya karena ini sekarang kita sudah tahu ya. Nah, kalau mungkin kemarin alasannya tidak tahu, tidak dilaksanakan, tapi karena sekarang sudah tahu, juga sudah ada keputusan deputi yang memberikan contoh ya, memberikan contoh model dokumen swak lola seperti apa. Kalau dulu mungkin ada alasan karena tidak dibuatkan dokumen swak lola ya, ada dokumen model dokumennya, terus bagaimana bentuknya tidak sama lah. Tapi kan sekarang sudah ada, mari silahkan ketika Bapak Ibu melaksanakan swak lola tipe 2, dilengkapi prosesnya termasuk dengan dokumen-dokumennya. Sehingga nanti ke depannya tidak ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan pengadaan barang jasa menjadi lebih baik semakin ke depannya. Terima kasih Pak Nasir. Mantap, memang benar Bu. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Jadi jangan sampai jadi pertanyaan bagi semua pihak. Kalau kita berhati-hati, ada formatnya, ada aturannya, sehingga jelas. Mudah-mudahan kita semua aman dari orang-orang yang ingin mengganggu gugat itu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan tadi itu, tetapi mengingat waktu kita tidak cukup lagi, dan juga kalau kita bahas materi ini sangat panjang sekali, apabila Bapak Ibu yang kurang mengerti juga atau ingin berkonsultasi langsung, boleh japri dengan Ibu kita, Ibu Didi Nurhani, untuk bertanya langsung terkait dengan materi ini. Kami selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian kami, dalam tingkah laku kami dalam selama menjadi moderator, kami mohon maaf dan mohon ampun. Masak nasi sambil masak ketan dibuat untuk acara sedekahan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Pergi ke sungai, memancing ikan. Ikan yang didapat, ikan betutu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kami serahkan Pak Budi. Ya, Bapak Ibu, kami menyampaikan informasi untuk webinar hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 18 Maret sesuai jadwal. Kalau tidak ada perubahan tanggal 18 Maret jam 2 seperti biasa. Materinya adalah elektronik katalogisasi jasa konstruksi yang akan disampaikan oleh Pak Arif Rahman, STMS MM. Mungkin di sini sampai sini penyampaian kami serahkan Pak Prof. Silakan Pak Prof.